mengalahkan caleg petahana di dalam pemilihan legislatif merupakan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena mereka memiliki basis massa yang jelas, mereka memiliki basis politik yang jelas, mereka memiliki program, mereka memiliki publikasi yang tidak bisa dikalahkan oleh caleg penantang atau caleg baru. Nah, lalu bagaimana cara mengalahkan petahana di dalam pemilihan legislatif? Anda ingin tahu caranya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara mengalahkan petahana legislatif di dalam pemilihan legislatif. Mungkin sebagian besar dari Anda, para penantang atau caleg-caleg baru, sudah mulai putus asa melihat sedemikian banyak kelebihan dari caleg petahana seperti yang saya kemukakan di awal tadi. Nah, sebelum Anda putus asa, saya ingin memberikan dua fakta dulu kepada Anda. Yang pertama adalah semua incumbent bermula dari penantang juga. Artinya mereka yang sekarang menjadi petahana, mereka yang sekarang menjadi incumbent, itu awalnya mereka juga sama seperti Anda. Mereka awalnya adalah calon legislatif penantang juga, sama seperti Anda. Artinya bukan tidak mungkin Anda juga bisa menjadi petahana atau incumbent dan memenangkan pemilu legislatif. Yang kedua, saya ingin memberikan sebuah fakta bahwa di dalam pemilihan legislatif 2014 yang lalu untuk DPR RI, ada 57% anggota DPR RI baru atau caleg-caleg penantang yang kemudian menduduki kursi di Senayan di tahun 2014. Sedangkan di 2019 terdapat 44% dari caleg penantang atau caleg-caleg baru yang menduduki kursi di Senayan. Artinya peluang itu juga masih cukup besar. Ya, kalau kita lihat sedemikian banyak keuntungan dari seorang petahana menjadi sulit, bukan tidak mungkin Anda juga bisa menduduki kursi, apakah itu di Senayan, apakah itu di DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Nah, berikut saya hanya akan membagikan kepada Anda 3 cara untuk mengalahkan petahana. Cara yang pertama, Anda mesti memiliki sebuah gagasan baru, ide baru. Anda harus memiliki ide perubahan terhadap apa yang selama ini sudah terjadi. Untuk di lingkungan Anda, untuk di dapil Anda, untuk di konstituen Anda. Mungkin banyak sekali permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Anda yang tidak berhasil diselesaikan atau tidak berhasil dibawakan aspirasinya kepada pemerintah sehingga tidak banyak perubahan. Nah, di sini Anda mesti bergerak dengan ide-ide baru, solusi-solusi baru yang bisa membuat masyarakat tersadar bahwa perlu orang baru, dan orang baru ini memiliki ide-ide yang cerdas yang bisa kemudian membawa perubahan yang lebih baik. Ya, artinya Anda mesti bergeser dengan cara-cara yang tradisional, cara-cara yang menjanjikan hal-hal yang besar-besar tetapi kemudian tidak bisa dilaksanakan. Anda mesti mulai bergerak dengan sebuah solusi-solusi yang sifatnya kreatif, yang sifatnya tepat guna dan langsung bermanfaat untuk permasalahan masyarakat di sekitar Anda. Dan tentu saja ide dan solusi tersebut harus berdasarkan terhadap data dan informasi yang valid yang berasal dari lingkungan Anda atau dapil Anda. Yang kedua, Anda mesti melakukan silaturahmi atau mempunyai koneksi yang lebih banyak dengan masyarakat calon pemilih Anda. Ya, tentu saja kalau Anda membaca hampir semua survei yang dilakukan oleh lembaga survei, mereka menempatkan tatap muka sebagai sebuah faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bersikap. Ya, tentu saja untuk bisa terpilih kan orang perlu bukan hanya tahu, tapi dari tahu kemudian kenal, dari kenal menjadi suka, dan dari suka kemudian jadi memilih Anda. Nah, proses tahu, kenal, dan suka ini bisa dilakukan dengan cara melakukan silaturahmi secara langsung. Tentu saja bentuk-bentuk silaturahmi ini sangat banyak, mulai dari door to door,
kunjungan kepada tokoh masyarakat, kunjungan kepada komunitas, Anda mesti memiliki target dalam sehari Anda bisa mendatangi berapa banyak rumah, berapa banyak tokoh. Jadi tujuannya tentu saja Anda perlu menjual diri Anda perlu mempromosikan diri Anda perlu mempromosikan latar belakang dan track record Anda, dan Anda perlu mempromosikan apa visi dan ide Anda untuk kemudian duduk di parlemen. Yang ketiga adalah pendekatan strategi kreatif digital. Nah, teman-teman mulai harus meninggalkan pendekatan-pendekatan lama, old mind, di mana pendekatan-pendekatan lama itu memunculkan popularitas melalui baliho yang terpasang besar-besar, spanduk di mana-mana, poster di mana-mana. Zamannya sudah agak berubah sekarang. Baik berkaitan dengan aturan-aturan dari KPU yang melarang untuk semua tempat dipasangi poster-poster dan membatasi pergerakan penempelan alat-alat peraga kampanye di mana-mana. Tapi yang kedua juga dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, cara pendekatan dengan memanfaatkan digital kreatif strategi ini menjadi sangat penting. Bagaimana melakukan marketing terhadap diri Anda, personal branding Anda dilakukan melalui sosial media. Nah, tentu saja segala platform yang ada Anda bisa manfaatkan, apakah itu mulai dari Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu website juga pribadi, apakah itu TikTok, WeChat, WhatsApp, dan lain-lain. Anda manfaatkan semaksimal mungkin, karena dengan menggunakan sosial media seperti sekarang itu dampaknya akan menjadi lebih besar. Jadi pola pendekatan yang lama seperti memasang iklan di jalan-jalan besar, memasang iklan di media TV, radio, dan lain sebagainya, ini sekarang sudah mulai bergeser kepada memanfaatkan semaksimal mungkin sosial media, di mana di dalam sosial media tersebut bukan hanya Anda menampilkan foto Anda saja, tetapi Anda juga bisa menjelaskan ide-ide Anda. Anda bisa menjelaskan bagaimana Anda kemudian bisa membawa aspirasi dari masyarakat di daerah Anda pada saat nanti Anda kemudian terpilih. Jadi ruang digital memberikan kreativitas seluas mungkin kepada Anda untuk mempromosikan diri Anda dengan cara yang baik. Lewat foto, lewat video, short video, lewat gambar, dan segala macam, kartun, karikatur, meme, dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan ini semaksimal mungkin, karena target dari pemilihan legislatif biasanya 3. Yang pertama adalah kelompok muda, dan kelompok muda sangat paham memanfaatkan sosial media. Kemudian yang kedua adalah netizen. Netizen adalah mereka yang terlibat langsung di dalam conversation di sosial media. Dan kemudian yang ketiga adalah kelompok perempuan, dan saya yakin banyak perempuan di Indonesia, hampir semua sekarang sudah mempunyai smartphone yang mempergunakan itu sebagai alat komunikasi mereka. Manfaatkan itu semaksimal mungkin 3 strategi tersebut. Nanti saya dalam kesempatan lain akan membagi strategi yang lebih detail lagi, tetapi kalau Anda bisa memanfaatkan 3 poin itu dengan baik, saya yakin Anda juga bisa mengalahkan para petahana di legislatif. Nah, mungkin Anda ada yang ingin bertanya, saya pakai kaos 100 Parlemen Muda. Apa sebetulnya 100 Parlemen Muda? 100 Parlemen Muda adalah program yang dilakukan, yang dibentuk, dikreasikan oleh Politician Academy yang bertujuan untuk membimbing para calon legislatif muda untuk bisa memenangkan pemilihan legislatif dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, dengan perencanaan yang baik, sehingga Anda bisa mengenali medannya dengan baik, Anda bisa mengenal strateginya dengan baik untuk kemudian merencanakan kemenangan Anda. Ingin tahu caranya? Nanti saya akan sharing di dalam vlog yang lain. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat bagi Anda dan salam perubahan.